Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, Shalom Beshem Yeshua HaMasiah, salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMasiah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekia, Talaah Kata Ibrani Alkitabiah bersama Bapak Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI, Gereja Kehilat Misyanik Indonesia, Jakarta. Tekia sendiri dalam bahasa Ibrani berarti suatu cara peniupan shofar, rofet, tanduk domba jantan seperti yang telah didengar tadi. Siaran Talaah Kata Ibrani Alkitabiah ini dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemayan tubuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Apabila ada pertanyaan, saudara dapat mengajukannya ke 0812 9912 430. Shalom Pak Ben. Ya, shalom Ibu Ira, shalom sahabat RPK dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Ben Ha'afut. Dalam bahasa Ibrani dieja Bet Nun Sofit, dibaca Ben, artinya anak laki-laki. Ha'afut dieja He, Alef, Bet, Vav, Dalet, artinya terhilang. Lengkapnya Ben Ha'afut, anak terhilang. Lukas 15 ayat 11-17. Yesua berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu dia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Kisah anak terhilang mungkin merupakan salah satu kisah yang paling dikenal dalam Alkitab. Dalam perumpamaan yang ditemukan di Lukas 15 ini, Yesua menceritakan tentang seorang ayah yang memiliki 2 anak laki-laki. Anak yang lebih muda lebih memberontak, tidak bisa menunggu warisannya. Jadi dia datang ke ayahnya dan meminta segera warisan bagiannya. Di abad pertama, ini berarti 1/3 dari warisan keluarga. Anak sulung yang lebih tua menerima 2/3. Setelah ayahnya mengalah, anak bungsu mengambil warisannya dan membawanya ke negeri yang jauh untuk hidup berpesta pora dengan anggur dan wanita. Setelah uang habis, dia mendapati dirinya bekerja di kandang babi. Anak jauh di mana yang menginginkan hal ini? Karena dia sangat lapar, dia bahkan ingin makan makanan babi. Sungguh menyedihkan. Alami kenyataan yang menampar wajahnya, suatu hari ia teringat akan rumah ayahnya, dan dengan berat hati mulai berpikir untuk kembali. Dia pasrah apapun yang dikatakan ayah kepadanya, bahkan jika ia harus bekerja sebagai pegawai upahan ayahnya sendiri. Banyak orang di desa terkesima karena ayahnya menerima dia kembali dengan tangan terbuka. Demikian juga anak bungsu itu sendiri. Sebaliknya, anak sulung sangat jengkel dengan sikap kasih sayang dan pengampunan sang ayah. Yesua menutup perumpamaan ini dengan sang ayah memohon kepada anak sulungnya untuk menyambut dan memaafkan adiknya dan bergabung dalam pesta selamat datang. Sulung yang tak kenal pengampunan
tidak mau bergabung dalam pesta itu. Para pendengar Yesua terdiri dari dua kelompok, umat Yahudi biasa dan para pemimpin agama Yahudi, khususnya orang Farisi. Pada perumpamaan ini diungkapkan Yesua tidak hanya mengajar para pengikutnya, tetapi juga memberikan koreksi kepada orang Farisi untuk merenungkan sikap dan perilaku mereka. Ini bukan karena Yesua anti Farisi, tetapi sesungguhnya untuk menunjukkan kedekatannya kepada masa Farisi. Mengapa? Karena ia mengenali kelemahan orang Farisi dan ingin memperbaikinya. Dalam hal perumpamaan ini, mengapa Yesua ingin mengoreksi sikap orang Farisi? Ini disebabkan karena orang Farisi selalu bersungut-sungut saat melihat para pemungut cukai dan orang berdosa datang mendengar pengajaran Yesua. Mereka mencela Yesua dengan berkata, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Padahal Yesua datang justru untuk memanggil orang berdosa agar kembali kepada Adonai Elohim. Dalam Markus 2 ayat 7, ia berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Tetapi siapakah orang-orang Farisi ini? Mengapa mereka bersikap demikian? Kita sering membaca tentang para pemimpin agama yang disebut masa Farisi. Namun hanya sedikit dari kita yang sepenuhnya memahami peran mereka di abad pertama dan bagaimana asal-usul mereka. Orang Farisi pertama kali muncul dengan namanya pada masa pemerintahan Yonatan, saudara laki-laki Yehuda Makabe, sekitar tahun 150 sebelum Masehi. Nama Farisi berasal dari kata Ibrani perushim, yang berarti terpisah. Nama ini dipilih sesuai dengan pilihan mereka untuk memisahkan diri dari makanan yang tidak murni secara ritual dan gaya hidup Helenis orang Yahudi lainnya. Masa Farisi berkembang setelah pemberontakan kaum Makabe 167 sampai 160 sebelum Masehi, menyusul perdebatan apakah orang Yahudi harus menyembah satu Tuhan atau mengadopsi banyak dewa Yunani dalam budaya Helenis. Berbagai mazhab Yahudi antara lain mazhab Farisi bangkit untuk membantu masyarakat Yahudi kembali ke pengajaran dasar Torah. Mereka melawan pemujaan dewa lain. Josephus, sejarawan Yahudi abad pertama, menekankan popularitas orang Yahudi Farisi di antara masyarakat Yahudi. Pendekatan unik mereka terhadap hukum Yahudi menempatkan mazhab Farisi di tengah kehidupan politik dan agama Yahudi abad pertama. Dibanding dengan mazhab Saduki yang konservatif dan aristokrat, mazhab Farisi lebih bersifat progresif dan merakyat. Pada awalnya, secara tulus orang Farisi membantu orang untuk memahami dan memelihara Torah. Namun seiring berlalunya waktu, kekuasaan dan kesombongan merayap masuk merusak misi awal mereka. Sehingga pada saat Yesua melayani, sebagian dari mereka yang disebut dari sekolah Syamai cenderung ingin mencari kesalahan Yesua untuk menonjolkan penafsiran kelompok mereka sendiri terhadap Torah. Dari sifat pengajarannya, Yesua dekat dengan pengajaran sekolah Hillel dalam masa Farisi yang sama. Kedua mazhab ini sering saling silang dan ini dialami juga oleh Yesua. Siaran Tekia pernah menganalisa kedua mazhab Farisi ini pada episode 141. Sebenarnya dalam budaya Yahudi abad pertama, wajarkah seorang anak meminta segera warisannya saat ayahnya masih hidup, seperti yang dilakukan oleh anak bungsu ini? Dalam budaya Yahudi, kisah seorang anak menuntut warisan dari ayahnya terdengar mengejutkan. Dalam hukum Yahudi, anak laki-laki tidak menerima warisan sampai ayahnya meninggal. Dengan caranya, anak bungsu ini mengesankan bahwa ia membenci kehidupan ayahnya dengan tidak mau menunggu ayahnya meninggal untuk menerima bagiannya. Anak bungsu ini adalah anak yang jahat. Ayahnya memberi uang kepadanya dan dia meninggalkan rumahnya dan komunitas Israel. Meninggalkan tanah Israel yang kecil sebenarnya bukanlah jarak yang jauh secara geografis, namun secara budaya ini merupakan jarak yang sangat jauh.
Orang Yahudi di Galilea tinggal di dekat kota-kota Helenis yang disebut Dekapolis dengan budaya yang dipandang jijik oleh orang Yahudi yang peka. Guru menggambarkan anak yang hilang menghabiskan warisannya dengan hidup berfoya-foya di kota di wilayah bukan Yahudi. Dia menghamburkan kekayaannya dengan pelacur, Lukas 15 ayat 30. Dalam refleksi situasi negeri, Yesua mungkin saja menggambarkan keluarga dinasti Herodian yang hijrah ke Roma. Misalnya, playboy muda bernama Herodes Agrippa menghabiskan kekayaannya dengan pesta pora mewah di Roma. Sumber Josephus dalam Antiquities. Karena Agrippa secara alami seorang yang murah hati dalam memberi hadiah, dia menghabiskan banyak uang untuk gaya hidup mewahnya dan menghadiahkan banyak uang terutama kepada para preman di sekitar Kaisar untuk mendapatkan bantuan mereka. Sedemikian rupa sehingga dia dengan cepat menjadi miskin dan tidak dapat lagi tinggal di Roma. Karena alasan inilah ia pergi meninggalkan Roma, berlayar kembali ke Yudea dalam keadaan menyedihkan, prihatin karena kehilangan banyak uang yang pernah dimilikinya. Gambaran Yesus tentang anak yang hilang menjelaskan gambaran tipikal orang Yahudi sekuler yang terhelenisasi sehingga meninggalkan warisannya dalam Torah dan Israel dengan menikmati kesenangan dunia non-Yahudi. Seperti aristokrat Herodes, banyak orang Yahudi di zaman sang guru telah menyerap nilai-nilai budaya kafir Romawi. Mereka adalah orang-orang berdosa, pemungut cukai yang justru harus bertobat, dan untuk mereka lah Yesua menyampaikan pesan pertobatannya. Uang anak bungsu itu habis. Ia pun terpaksa mengambil pekerjaan yang diperuntukkan bagi orang non-Yahudi, yaitu memelihara babi. Ketika rasa laparnya mendorong dia untuk makan buah karob yang merupakan makanan babi, dia telah mencapai titik nadir dalam kemiskinannya. Karena hanya di masa susah, saat tidak ada makanan lain, buah karob menjadi makanan manusia. Rabi Simon Bar Yochai yang mengurung diri di gua dari pengajaran tentara Romawi hanya makan biji karob selama 13 tahun untuk bertahan hidup. Polong karob sering digambarkan sebagai makanan orang miskin. Para rabi memahami bahwa jika masa kesusahan mengakibatkan orang makan buah karob, maka hal itu dipandang sebagai dorongan untuk bertobat. Rabi Aha misalnya berkata, Israel membutuhkan karob untuk menuntun mereka pada pertobatan. Dengan cara yang sama, anak bungsu itu tersadar bahwa makanan terburuk di rumahnya sekalipun masih lebih baik dari polong karob yang dimakan kawanan babi. Ia pun mulai bangkit dari keterpurukannya dan berkata dalam Lukas 15 ayat 18-19, Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Perumpamaan anak terhilang mengajarkan pertobatan dan siapa yang perlu bertobat. Sudah jatuh miskin, sang anak menyadari bahwa budak di rumah ayahnya sekalipun lebih baik daripada dirinya. Meski malu untuk kembali, ia tetap menyusun rencana. Tidak layak lagi dianggap sebagai anak, dia berharap setidaknya ayahnya mengizinkan dia bekerja sebagai pegawai upahan di perkebunan. Dia mengayunkan langkah kembali ke rumah ayahnya. Yang mencengangkan, ayahnya menunggu dan mengamati dia. Saat dia mendekat, bapaknya berlari untuk menerimanya, memeluknya, menciumnya, dan mengatakan kepada para pelayan, cepat keluarkan jubah terbaik dan kenakan kepadanya, dan pasanglah cincin di tangannya dan kasutnya di kakinya, dan bawalah anak sapi yang gemuk, sembelihlah, dan marilah kita makan dan berpesta, karena putraku ini telah mati dan hidup kembali. Ia telah hilang dan telah ditemukan. Lukas 15, 22-24. Dengan kata-kata ini, Rabi Yesua menyampaikan isi hati Bapa Surgawi kepada para pendosa dan pemungut pajak di antara bangsanya.
Meskipun mereka telah berpaling dari Torah dan meninggalkan warisan rohani mereka, Aba Bapa dengan penuh kerinduan menunggu pertobatan mereka. Tema pertobatan sangat sering muncul dalam literatur rabbinik. Sebagai contoh, dalam Devarim Rabbah 2 ayat 24 tertulis, pertobatan dapat disamakan dengan anak seorang raja yang jauh dari bapaknya dalam perjalanan 100 hari. Teman-temannya berkata kepadanya, kembalilah kepada bapamu. Dia menjawab, aku tidak mampu. Bapaknya mengirimkan pesan, datanglah sejauh yang kamu bisa menurut kekuatanmu sendiri, dan aku akan datang kepadamu di sepanjang jalan. Demikianlah yang kudus, terpujilah dia, berkata dalam Maleakhi 3 ayat 7, kembalilah kepadaku dan aku akan kembali kepadamu. Dari Pesikta Rabati 44. Anak sulung dalam perumpamaan sedang berada di lapangan. Dia kembali dan ketika dia mendekati rumah, dia mendengar suara musik dan seruling. Dia memanggil salah satu pelayan dan bertanya, apa yang sedang terjadi? Pelayan berkata, adikmu telah kembali, jadi ayahmu menyembelih anak lembu yang gemuk, karena ia telah kembali dalam shalom. Dia ini tentu saja membuat putra sulung marah dan menolak untuk memasuki rumah. Rabbi Yesua memberi variasi pada perumpamaan rabbinik tentang anak yang menghilang dan ayah yang pengampun, dengan memperkenalkan anak lainnya yang tidak pernah meninggalkan ayahnya dan karenanya tidak menyukai pesta itu. Dalam perumpamaan Yesua, putra yang setia mewakili orang Israel yang taat dan religius, yaitu orang-orang Farisi dan ahli Torah yang mendengar pengajaran Yesua. Seperti seorang ayah yang pergi menemui anak yang hilang dan kemudian menyiapkan perjamuan untuknya, Yesua mencari para pendosa yang tidak menjalankan ajaran Tuhan karena berpaling dari Torah. Yesua menceritakan perumpamaan untuk mengilustrasikan sikap pahit yang ditunjukkan oleh para Farisi dan ahli Torah terhadap mereka yang bertobat. Sang guru mendapati kaum agamis pada zamannya sama rasa cemburunya seperti anak yang setia. Karena sang guru tampaknya mengabaikan mereka dengan mencurahkan perhatiannya pada orang-orang dengan reputasi buruk, mereka menggerutu terhadapnya. Orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama mereka. Lukas 15 ayat 2. Di samping memberi dorongan agar orang berdosa bertobat, perumpamaan anak terhilang membawa kata penghiburan dan dorongan bagi orang saleh dan beriman. Sang ayah memberitahu anaknya yang setia dalam Lukas 15 ayat 31. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Meskipun orang Farisi dan orang saleh dari generasi Yesua mungkin merasa jengkel dengan sikap Yesua sebagai teman sesama masa Farisi, melalui perumpamaan ini Yesua meyakinkan mereka bahwa mereka yang tetap setia kepada Elohim pasti diingat dan dicintai, dan bahkan upah di surga sudah disediakan juga bagi mereka. Yesua dengan kasih Bapa surgawi menerima umat Tuhan baik yang tetap setia maupun umat yang menyimpang, namun mau kembali setia melalui pertobatan. Aspek kesetiaan anak sulung kurang disinggung di lingkungan Kristen. Orang Kristen umumnya lebih memperhatikan anak bungsu yang jatuh dalam dosa kemudian bertobat ketimbang anak sulung yang setia. Mungkin karena pertobatan anak bungsu ini dramatis, di samping pada pemahaman bahwa semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Roma 3. Sepanjang sejarah, tafsir perumpamaan anak terhilang ini pun berbeda penekanannya. Misalnya, pada tahun-tahun awal gereja, anak bungsu dalam perumpamaan ini justru dirujuk kepada Yesus sendiri. Yesus sebagai anak yang dikasih ini meninggalkan rumah bapaknya di surga, pergi ke bumi, dunia yang berdosa, terlibat dengan dunia bangsa-bangsa non-Yahudi yang dinyatakan dengan menjadi penjaga kawanan babi. Lalu melalui kematian dan kebangkitannya kembali ke surga untuk menerima jubah, cincin, dan perayaan sukacita. Pemahaman ini didukung oleh
Filipi 2 ayat 6-11. Yesua mengosongkan dirinya datang dari surga, merendahkan diri bahkan sampai mati di salib. Sebabnya Elohim sangat menginginkan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Tentu pemahaman seperti ini ada bedanya dengan perumpamaan anak terhilang. Yesua datang dari surga ke bumi bukan untuk berfoya-foya seperti anak bungsu. Sebaliknya, dia berkorban sampai mati di salib. Namun ada juga sisi kemiripannya. Yesua bergaul dengan orang berdosa dalam perumpamaan. Ia digambarkan dengan pola pergaulannya dan bekerja di kandang babi yang tidak bersih. Namun pemahaman seperti ini bukanlah yang didengar oleh pendengar pertama saat perumpamaan ini disampaikan. Pemahaman bahwa anak bungsu itu adalah Yesua juga menggemakan pengertian orang Yahudi modern di abad 21 terhadap Yesua. Bagi mereka, Yesua adalah anak bungsu yang telah pergi meninggalkan Yudaisme dan hidup di tengah bangsa-bangsa yang berbeda perilaku dan budayanya yang disebut Kristen. Gaya hidupnya sudah berbeda dengan Yahudi, melanggar Sabat dan menganjurkan makan makanan yang non-kosher alias tidak bersih. Dalam perumpamaan, dia digambarkan hidup di luar komunitas Israel, yaitu di lingkungan bangsa-bangsa, bahkan bekerja sebagai pemelihara babi. Ini mirip dengan perumpamaan rabbinik dalam Talmud, Sanhedrin 98a. Rabbi Yosua ben Levi bertemu dengan Nabi Elia dan berkata, "Kapan Mesias datang? Pergi dan tanyakan sendiri kepadanya," jawab Elia. "Di mana ia duduk?" "Di gerbang masuk pintu Roma." "Apa tandanya ia dapat dikenali?" "Ia duduk di antara para penderita kusta. Ia sedang membalut luka-luka para penderita." Perhatikan, hiasan ini mengindikasikan Mesias Yesua tinggal di luar Israel, bahkan di kota Roma, Italia, yang dianggap pusat kekristenan dengan merawat umat bangsa-bangsa yang menderita kusta. Dengan menyentuh kusta, maka Yesua pun dianggap tidak murni. Apa yang harus dilakukan oleh Yesua sebagai anak bungsu yang tinggal di antara bangsa-bangsa itu dalam kiasan ini? Ia harus memurnikan diri lebih dahulu sebelum kembali ke perkemahan Israel. Sesuai Torah, bila ada penderita kusta yang sembuh, harus ada pihak imam yang menyatakannya sudah tahir. Peran ini dilakukan oleh kaum Yahudi Mesianik untuk mencaratkan dan menyatakan Yesua adalah Mesias yang kosher. Kita melihat ini sedang digenapi di zaman kita. Semakin banyak orang Yahudi memahami bahwa Yesua adalah Mesias yang menjadikan Mesias yang kosher. Perumpamaan anak terhilang ini ternyata luas lingkup maknanya, bahkan dapat mencakup aspek kembalinya Yesua ke rumah Israel. Kita doakan agar umat Yahudi semakin terbuka menerima Yesua sebagai Mesias yang dijanjikan. Perumpamaan anak terhilang mengingatkan kita bahwa orang berdosa dan pelanggar firman Tuhan perlu bertobat kembali kepada kasih Bapa yang sudah menantinya dengan tangan terbuka. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara, ibadah Syabat Mesianik GKMI disiarkan secara live streaming di YouTube. Subscribe channel Kilat Mesianik untuk mengikuti ibadah dan pengajaran akan Ibrani secara online. GKMI bekerja sama dengan Ahafat Ami International akan menyelenggarakan konferensi Mesianik tanggal 25 sampai 27 Agustus 2023 di Hotel Sampurna Senayan, Jakarta. Tema The Call for the Remnant, panggilan kepada yang tersisa dari bangsa-bangsa. Kembali. Subtema, kembali pada akar bersama iman kita. Informasi pendaftaran pada Agustus 0857 9310 6724. Agus 0857 9310 6724. Bila saudara diberkati oleh siaran Tekiah dan mau kembali memberkati siaran ini, saudara dapat mengirimkan dukungan dengan menghubungi FB 0811 910 814
0811-910-814. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani Anak yang Hilang oleh Rita Dodo. Bapa Surgawi dengan penuh kasih hati saudara yang mau kembali kepadanya. Amin. Tiba saatnya saya Penatua Ira Obadiah dan Bapak Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom, shalom.
Jesus.